Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Di sini saya mau menjawab pertanyaan ini, cukup sering dipertanyakan sama teman-teman ya, subscriber pun netizen iki jenenge. Wis pokoke takon ngono lah. Wong nek takon iku berarti ora mudeng ya. Wong nek takon iku berarti urung paham, ya kan? Tapi ono juga sing takon tapi nyekak. Takon begitu dijawab malah jawabannya nyelekit, ono juga. Ada juga yang tanya tapi menggurui yo. Ini bukan masukan yo, tanya tapi menggurui, ya mending kasih masukan aja gitu. Coba dikoreksi ya. Mungkin ini ada yang salah. Setahu saya seperti ini. Oh, itu malah jos, menurutku aku seneng nek ono komentar-komentar seperti itu, karena nggak semuanya yang ada di YouTubeku subscriber itu pemula. Pasti banyak yang pinter tapi pura-pura bodoh, itu banyak. Karena orang-orang yang pinter itu ya antengnya meneng, santai nonton, paling guyu-guyu wong gomblong ini ada di YouTuber, paling ngono. Nah, wes kita jawab ya. Jadi pertanyaannya itu, berapa hambatan sepul pengapian motor DC, atau tepatnya sepul pengisian lah ya, sepul pengisian motor DC yang umum ya Kang Bro. Yang umum sudah sering saya bahas mengenai ini sih, sudah sering saya bahas kemarin yo. Sempet aku dibodoh-bodohin sama yo netizen lah yo, bodoh-bodohin kalau cara ngecek itu salah dan pokoknya macem-macem lah. Jadi ada beberapa cara sih. Ya mudah-mudahan pada nyimak biar nggak gagal paham. Di biasanya saya kalau ngecek pengapian DC ataupun biasanya yang kabel warna putih ya. Kalau bukan pengapian full wave ya. Kalau full wave kayak Mega Pro itu kan kuning semua. Yang kita bicara half wave saja ya, motor yang umum. Itu yang pokoknya kabel warna putih dari sepul itu kalau kita cek secara mesin mati ini ya, itu sepengetahuan saya, sepengalaman saya ya, dari guru saya ya, saya dari gurunya dari gurunya, wis ngono lah ya. Itu gini Kang Bro, kalau kita ngecek dengan skala OHM X1 ya, OHM itu nilainya kalau kita cek di kabel putih ya, di avometer atau multitester di OHM itu, kalau kita cek kabel putih di positif, negatifnya di massa ya kan, itu hasilnya itu antara yang bagus ini ya, saya bilang yang bagus itu antara 0,5 sampai 1,5. Itu untuk merek apa ya Kang Bro? Rata-rata semua merek Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki hampir sama seperti itu, 0,5 sampai 1,5. Cuman ada beberapa sedikit yang beda, misalkan Suzuki atau Honda atau Yamaha, tapi bedanya pun enggak selisih jauh. Batas toleransinya ya kurang lebih misalkan 0,5 sampai 1,4 atau 1,6 atau 1,8 kayak gitu. Selisihnya ya sedikit, di kisarannya itulah. Yang jelas di bawah 0,2 itu rata-rata masih 0,5 sampai 2 OHM itu rata-rata masih aman. Yo ambang batas bagusnya itu 0,5 sampai 1,5. Yes yo. Itu kalau kita ngecek secara mesin mati dengan skala OHM. Terus nek mesin urip ya Kang Bro. Nah, ini yang sering ditanyakan ini. Mesin hidup, contohnya kemarin saya bikin video itu kan ngeceknya di aki ya, di aki yang satu di positif, yang satu di negatif aki. Terus motor saya hidupkan ya kan, terus saya gas ya kan, seperti itu. Itu menurut ada netizen yang bilang saya itu salah, caranya bukan seperti itu ya. Jadi ini menurut pengalaman saya lagi ya, ini menurut pengalaman saya. Misalkan aki Anda kan
itu kan 12 volt ya. Anda coba dulu posisi motor mati, aki itu Anda coba cabut kedua kabel positif dan negatif, colokin tek gitu, 12 volt misalkan. Oh berarti aki ini 12 volt. Atau pas Anda coba di 11,5 volt atau di 11 volt ya kan, namanya aki kan ada yang mengalami penurunan performa ya. Nah misalkan Anda coba di 12 volt ya kan, posisinya mesin mati atau kedua kabel tercabut. Terus ketika Anda pasang akinya, terus Anda nyalakan, pasang lagi, tapi posisi kabel negatif dan positif nempel, mesin hidupkan. Nah, nanti jarumnya di mana? Ya kan? Pasti yang normal itu naik dia Kang Bro. Naik tadinya kan ketika aki itu posisi mati, mesin kan di 12 volt, pasti dia naik di angka 13, 13,5 atau 14. Nah, itu yang normalnya, normal rata-rata motor wis gampangannya ya antem roto lah 13 sampai 15. Yo, ada yang 14,5 ya, misalkan Yamaha di 14,5, ada yang di 14. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang kayak misalkan Suzuki di 14 sampai 16. Nah, itu rentangnya beda-beda, cuman di kisarannya itu. Nah, itu kalau posisi kita nyobanya pakai aki. Ya, kemarin ada yang protes sama saya, ngetesnya nggak kayak gitu Kang Bro, ngetesnya harusnya ya aki dicopot. Kalau ngetesnya ada akinya ya sama aja bohong. Ya nggak beda lah, ada akinya kan misalkan 12 volt ya tetap 12 volt. Kalau Anda nyalakan mesin kok tetap 12 volt, biar Anda geber kayak apa tetap 12 volt, berarti pengisian Anda nggak beres ya, atau sepul atau kiprok, pasti ada perubahan kalau memang normal ya. Ya kalau pengen tahu lagi gini, ada lagi caranya. Kemarin ada yang bertanya, Kang Bro saya coba motorku di pengisiannya kabel putih di kiprok ataupun di aki, kabel merahnya itu saya coba kabel, kita ngecek di sepul bisa, putih sepul sama massa bisa, putih pada soket kiprok sama massa juga bisa, ataupun di aki merah sama massa juga bisa ya. Jadi misalkan motornya ini kan nggak pakai aki, yang ngetesnya piye Kang Bro pengisiannya. Nah, misalkan saya nggak mau beli aki duluan, takutnya nanti pengisiannya jelek, nah, ya kan, nanti takutnya udah dibelikan aki motornya nggak mau ngisi ya kan, kayak gitu. Kadang kan kita kan bimbang, ini yang rusak akinya yang baru apa motornya yang rusak ya kan. Nah kalau motornya yang rusak apakah sepulnya atau kiproknya, nah, kan kadang orang kan pusingnya di situ, bingungnya di situ. Jadi ada juga cara kita langsung cek ke sepul atau cek ke kiprok ya kan. Itu caranya kayak gini. Kalau tanpa aki ya Kang Bro, kalau Anda ngecek langsung di kabel putih kiprok ataupun di merah kiprok, itu arusnya los ya. Kalau tanpa aki, kiprok itu juga mengikuti sepul. Anda geber tinggi dia juga naik, cuman ada hambatan atau batasan ya. Misalkan seperti yang saya bilang tadi, kita ngeceknya nggak langsung di pakai aki ya kan, misalkan dicoba di merah pada jalur yang menuju ke aki kok tinggi sekali Kang Bro. Nah, kemarin ada yang bertanya kayak gitu, kok saya cek kok sampai 25 sampai 30, itu ngeceknya kurang maksimal, geber lagi gas mentok sampai 5.000 rpm, 7.000, 8.000 atau 12.000 rpm nggak apa-apa, geber kayak gitu. Jadi gas mentok gak apa-apa. Nah jadi normalnya bagusnya ketika Anda cek los tanpa aki itu di kisaran di atas 100 volt. Kalau Anda geber mentok kok cuman di 25 volt atau 30 volt, berarti sepul Anda yang bermasalah. Kalau Anda ngeceknya langsung di putih sepul ya kan. Nah, kalau Anda cek di putih sepul, geber jos ya kan, langsung 120 volt atau 115 volt atau 150 volt. Wah, berarti sepul normal, wes gitu aja, santai. Nanti tinggal cek lagi di kiprok, cek kiprok, gas lagi, jas gitu. Kalau di kiprok kok tetap di bawah 100, ya wes ganti kiprok ya, wes enggak moto kayak gitu. Ataupun Kang Bro bisa ngecek kiprok secara seperti di video-video saya menggunakan skala OHM
dengan kondisi kiprok yang belum terpasang atau kondisi kiprok mati lah, posisi mesin mati, itu juga bisa ya kayak gitu. Jadi caranya itu ada langsung cek loss tadi di angka 100 volt, ada juga di pakai aki yaitu di antara 13 sampai 16 volt, itu kita hantam rata ya semua merek. Terus ada juga di skala OHM dengan posisi motor mati, itu kita ngecek secara OHM, secara gulungannya itu tadi, itu di 0,5 sampai 1,5. Gitu aja ya, semoga videonya bermanfaat. Yang kurang paham wes komen sak karepmu, sak duwermu, sak ngocehmu wes tak respon. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.